Pagi di Desa Menyali, Kecamatan Sawan yang memesona. Dengan masyarakat yang sederhana ini dapat dipandang dari gaya hidup mereka. Suasana desa yang menyenangkan dan berlokasi di pangkal bukit dan tidak terlalu jauh dari pantai membuat mereka senantiasa dapat mengerjakan hal-hal yang menyenangkan, sekaligus mampu mendatangkan keuntungan. Di Desa Menyali, terdapat lebih dari 100 keluarga yang menekuni aktivitas menatah lembar logam aluminium. Walaupun tergabung dalam satu kelompok usaha, tetapi masing-masing keluarga mengerjakan hasil karyanya sendiri. Dari mencari bahan sampai pemasaran pun dilakukan oleh pengrajin dengan cara mandiri. Di Desa Mungil ini, tidak sedikit terdapat para pengrajin bokor dengan aneka ragam wujud dan bahan. Bokor merupakan salah satu fasilitas upakara atau media yang dimanfaatkan oleh semua umat Hindu di Bali, yang rata-rata terbuat dari aluminium. Produk bokor aluminium di Desa Menyali ini mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa yang mayoritas kehidupan mereka diisi bersama aktivitas pertanian dan juga perkebunan. Motif dari masing-masing kerajinan bokor aluminium pun tidak sama. Proses pengerjaan dan pemberian motif dari kerajinan bokor aluminium ini tidak memanfaatkan cetakan, tapi dibuat secara tradisional menggunakan tangan. Wujud motif yang dipahat terhadap aluminium ini pada umumnya menggunakan perangkat sederhana, seperti palu, paku, dan alat-alat yang lainnya. Pemasaran kerajinan aluminium tidak hanya di sekitar desa saja, tapi hingga keluar daerah Bali. Dan kini, kerajinan ini tidak hanya digunakan sebagai alat upacara adat. Bahkan, kerajinan ini sudah dikreasikan sebagai alat perlengkapan sehari-hari yang digunakan di rumah ataupun juga di hotel dan restoran. Kerajinan bokor aluminium ini bahkan telah berhasil dijual sampai ke negeri lain, seperti Eropa, Chili, dan juga Argentina. Om Swastiastu, perkenalkan nama Tiang Ketut Sukrawenten. Saya salah satu penerus daripada kerajinan aluminium ini, di mana kerajinan aluminium ini sudah ada 5 tahun sebelum Tiang lahir. Saya kelahiran 82, saya mencoba mengkombinasikan kerajinan saya ini ke berbagai kerajinan yang diperlukan di rumah tangga maupun di hotel dan villa dan lain-lainnya. Dan saya berusaha untuk mengkombinasikan mulai dari cepat tisu, tungkare, digemari, dan pemasarannya pun cukup luas hingga sampai ke seluruh pelosok dunia ekspor. Terus untuk di masa pandemi ini memang dari segi pemasaran kami sangat-sangat signifikan turun. Sehingga kami pun tidak berdiam diri, terus kami kembangkan inovasi-inovasi yang bisa kami jual di masa pandemi ini, meskipun target daripada penjualan kami masih belum memuaskan. Sedikit tidaknya ini bisa menyambung daripada berlajunya usaha saya. Sehingga dari pengalaman ini saya petik hikmahnya, saya membuat berbagai jenis kerajinan yang diperlukan khususnya di upacara agama keagamaan. Untuk untuk sebelum pandemi itu omset kami rata-rata kurang lebih 3 sampai dengan 5 juta per bulan. Terus semasa pandemi itu menurun drastis, bahkan lebih dari 50%. Itu hasil pendapatan saya itu
itu kurang lebih itu sudah nilai maksimal sekali 1 juta, sehingga hanya bisa menutupi uang dapur saja. Mas karet tidak sampai tumbang Pak. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Ada kita dan kata-kata yang kurang berkenan dan maaf. Santi.